haleluya. Hidup kami ada oleh karena anugerah Tuhan. Hidup kami ada oleh karena kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya kalau kami boleh berdiri tegak menghadapi setiap badai dalam hidup kami, kalau kami masih boleh mengatakan tidak kepada setiap tawaran-tawaran dosa di hadapan kami, kalau kami masih bisa mengampuni orang yang menyakiti hati kami, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena anugerah-Mu itulah yang memampukan kami. Karena anugerah-Mu itulah yang menolong kami. Karena anugerah-Mu itulah yang membawa kami dan mengarahkan kami untuk hidup mempermuliakan nama-Mu. Pagi hari ini ya Bapa, kami datang di altar kudus umat-Mu dari berbagai-bagai tempat, dari berbagai-bagai denominasi gereja, dari berbagai-bagai latar belakang, bersatu hati menyembah-Mu, menyatakan diri biarlah Yesus semakin ditinggikan dalam hidup kami. Sehingga kami menyadari bukan karena kuat gagah kami, bukan karena apa yang bisa kami lakukan, tapi karena Yesus. It's about Jesus. Engkau yang memberikan kami keselamatan, Engkau yang memelihara hidup kami, bahkan Engkau yang meneguhkan langkah dan kaki kami untuk kami berjalan dalam kemuliaan-Mu. Engkau yang memampukan kami untuk tetap tegak berdiri menghadapi setiap pergumulan kami. Engkau yang memampukan kami untuk menyelesaikan segala pergumulan dan masalah hidup kami. Bahkan Engkau yang memberikan kami kekuatan untuk bertahan sampai kepada akhirnya. Semua karena Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Kami bangga punya Yesus. Kami bangga punya Yesus. Kami bangga punya Yesus. Roh Kudus bicara bagi masing-masing kami. Di hari ini kami membuka hati kami kembali untuk firman-Mu. Di hari ini kami rindu untuk mendengarkan sebagian daripada sabda-Mu. Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi kami, karena kami tahu Engkau hadir di rumah kami masing-masing. Lawat setiap kami Allah, jamah setiap kami, sehingga kami sungguh merasakan kekuatan kami. Kami sungguh dapatkan tatkala kami berdiam di bawah kaki Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami buka hati kami untuk firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Yesus kita dahsyat. Amin. Dia yang meneguhkan kita, Dia yang menguatkan kita, Dia yang memampukan kita untuk kita tetap terus melihat kemuliaan-Nya. Sehingga kita cuma bisa bilang, Tuhan, kalau bukan karena Tuhan, maka kita tidak ada sebagaimana kita ada hari ini. Haleluya, Yesus dahsyat. Sudah dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Saya ajak setiap kita untuk mengambil Alkitab kita di rumah kita masing-masing, dan kita mau kembali merenungkan firman Tuhan. Kita sudah masuk dalam Kejadian pasalnya yang ke-25. Sudah dikasih dalam Tuhan, ya kan, kita sudah belajar bagaimana ketika Eliezer hamba Abraham ini mencarikan pasangan hidup buat Ishak, ya kan. Ketemulah dengan Ribka, ketemu juga dengan keluarga Ribka, ada Laban, saudaranya, ada Betuel, orang tuanya, gitu kan, dipertemukan dengan terus kita sudah belajar bagaimana ada trik-trik licik, ya kan, cara-cara licik yang menghampiri atau berusaha mencoba mengundur, ya kan, mungkin tidak menggagalkan, tapi mengundur-undur atau menunda-nunda. Ini yang selalu saya bilang, ada kalanya dalam kehidupan kita, ya, orang-orang berusaha merancangkan yang jahat, tapi kita percaya apa yang Tuhan kehendaki untuk selalu terjadi itu pasti terjadi. Apa yang Tuhan kehendaki untuk pintu terbuka itu pasti terjadi.
dan kita percaya apa yang Tuhan tetapkan itu yang pasti akan digenapi, iya kan? Dan kita juga belajar sama-sama kemarin bagaimana ketika Ishak melihat Ribka, Ribka melihat Ishak, dan akhirnya Ishak dikuatkan karena Ribka mengisi kekosongan akan kehilangan seorang ibu, iya kan? Ishak kehilangan seorang ibu, akhirnya diisi oleh Ribka, dan akhirnya Alkitab mencatat karena Ishak mencintai Ribka, maka dampaknya Ishak mengalami kesukaan, Ishak mengalami kekuatan, Ishak mengalami damai, Ishak mengalami sukacita. Karena itu dalam rumah tangga pun demikian, saudara. Mungkin pasangan kita punya kelemahan, pasangan kita punya kekurangan, tapi tetaplah berusaha untuk mencintainya, iya kan? Karena dengan mencintai pasangan kita, maka kita dapatkan feedback buat diri kita sendiri dengan kita mengasihi pasangan kita, sehingga akhirnya dampak itu juga bisa kita rasakan. Ada kekuatan untuk terus mengasihi, ada kekuatan untuk terus melengkapi pasangan kita. Jangan lihat kekurangannya, karena setiap orang punya kekurangan. Jangan lihat apa yang menjadi kelemahannya, ya kan? Tapi fokuslah kepada apa yang bisa dia buat, apa yang bisa dia kerjakan sebagai kekuatannya, sehingga akhirnya kita tetap selalu bersyukur buat setiap pasangan yang Tuhan titipkan, ya kan? Kemarin kita sudah belajar, dan setiap renungan yang saya bagikan di doa pagi melalui Facebook saya juga sudah bagikan kembali versi renungannya saja, sudah dikasih dalam Tuhan di akun YouTube channel saya di Glenn Latuheru, ya. Bapak Ibu bisa lihat di akun YouTube channel saya setiap renungan-renungan yang ada. Nah, hari ini kita masuk dalam Kejadian pasalnya yang ke-25. Kejadian pasalnya yang ke-25 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Ini kembali lagi kepada Abraham, ya kan, atau di akhir cerita kisah Abraham, karena kita akan memasuki Ishak nantinya ke depannya, ya kan. Kejadian pasal 25 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Abraham mengambil pula seorang istri namanya Ketura, ya. Jadi ada Hagar, ada Sarah, ada Hagar, ada Ketura, ya kan. Perempuan itu melahirkan baginya Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isbak, dan Suah. Yoksan memperanakan Sheba dan Dedan. Keturunan Dedan ialah orang Asyur, iya kan, orang Letus dan orang Leum. Anak-anak Midian ialah Eva, Efer, Henok, Abida, dan Elda. Itulah semuanya keturunan Ketura. Perhatikan ayatnya yang kelima, saudara dikasih dalam Tuhan. Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak. Jadi ketika Alkitab membahas keturunan Ketura, keturunan dari istri yang lain, dari Abraham, tiba-tiba di ayat yang kelima Alkitab mencatat Abraham memberikan harta miliknya, warisannya kepada Ishak. Bukan kepada anak-anak Ketura ataupun kepada Ismail, anak dari Hagar, tapi kepada Ishak. Kenapa? Karena perjanjian, sudah dikasih dari Tuhan, dengar baik, karena perjanjian itu diturunkan melalui Sarah kepada Ishak. Bukan kepada Hagar diturunkan perjanjian itu, bukan kepada Ketura, tetapi kepada siapa? Sarah. Yang nantinya akan terus turun kepada Ishak, terus turun kepada Yakub, terus turun kepada ke-12 suku Israel. Iya kan? Jadi perjanjian ini, saudara lihat ya, dengan habisnya masa hidup Abraham, tapi keturunan atau perjanjian Allah tidak pernah selesai. Itulah sebabnya di sisi lain firman Tuhan katakan apa? Sekalipun engkau bertambah tua, sampai masa putih rambutmu, aku tetap diam. Tidak ada perubahan dalam apa yang Allah firmankan. Sekalipun umur Abraham habis, kisah hidup Abraham habis, tetapi tetap ada keterlanjutan akan perjanjian kekal. Sama-sama bilang sama saya, perjanjian Tuhan tetap berlanjut.
Sama-sama ketik di kolom komentar, perjanjian Tuhan tetap berlanjut sekalipun saya sudah tidak ada. Ini penting, saudara. Ini sangat-sangat penting. Sehingga akhirnya kita menyadari bahwa perjanjian Tuhan itulah adalah perjanjian kekal. Bukan hanya untuk saya, tetapi juga buat keturunan saya. Ini dahsyat. Ini yang perlu kita pegang dalam hidup kita. Sehingga akhirnya kita menyadari betapa sangat beruntungnya orang-orang benar, orang-orang yang mengambil keputusan untuk ikut Yesus, orang-orang yang mau belajar setia sampai akhir. Itu ada upah, bukan hanya buat orang benar, tapi kepada orang anak-anak cucu orang benar. Yes, dampaknya sampai kepada keturunan saudara dan saya. Bukan hanya stop di kita. Itu sebabnya terus belajar taat, terus belajar setia, terus belajar mengikut Tuhan. Abraham boleh habis kisah hidupnya, Abraham boleh meninggal, tetapi perjanjian Allah tetap kekal. Dia terus turun kepada anak cucunya, pada Ishak, pada Yakub, pada 12 suku Israel. Terus berlanjut. Kenapa? Karena dia Allah yang kekal. Dan perjanjiannya itu adalah perjanjian yang kekal. Nah, ini yang saya mau sampaikan ya. Ayat 5, Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak, tetapi kepada anak-anaknya yang diperolehnya dari gundik-gundiknya ia memberikan pemberian, ya. Tapi warisan atau harta miliknya utamanya diberikan kepada yang dijanjikan Tuhan, kepada Ishak. Tapi sebagai suami, sebagai ayah, Abraham bertanggung jawab terhadap anak-anaknya yang lain, baik anak-anak dari Ketura maupun anak-anak dari Hagar. Diberikan pemberian, ada bagian buat mereka, tapi tidak sebesar dan sebanyak apa yang disebut dengan warisan yang diturunkan kepada Ishak. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, tetapi kepada anak-anaknya, ayat 6 ini dibilang tadi, tetapi kepada anak-anaknya yang diperolehnya dari gundik-gundiknya ia memberikan pemberian. Kemudian Abraham menyuruh mereka waktu Abraham masih hidup untuk meninggalkan Ishak anaknya dan pergi ke sebelah timur, ke tanah timur. Abraham pisahkan. Dia udah tahu ini rencana Tuhan, ini janji Tuhan. Perjanjian kekal itu turunnya dari Ishak melalui Sarah, berarti Ketura dan keturunannya, Sarah dan Agar dan keturunannya. Aku harus pisahkan dari anak perjanjian ini. Karena Tuhan sendiri berfirman kepada Abraham melalui Sarah, bukan melalui Hagar, bukan melalui Ketura, bahwa engkau akan menjadi bapa orang percaya, engkau akan menjadi bapa orang bangsa-bangsa. Demikian pula disampaikan kepada Sarah, tidak disampaikan kepada Ketura, tidak disampaikan kepada Hagar. Ya, jadi yang saya mau sampaikan hari ini sudah dikasih dalam Tuhan. Abraham boleh berakhir, Abraham boleh habis masa hidupnya, tetapi perjanjian Allah kekal sampai kepada keturunan-keturunan selanjutnya. Demikian pula kehidupan orang benar. Makanya Daud bilang begini, saudara, di dalam Mazmur 37 ayat 25 dan 26. Mazmur 37 ayat 25-26, Daud bilang begini, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Orang benar berarti orang tersebut, pribadinya, bukan cuma sama dia. Tapi Daud bilang begini, atau anak cucunya meminta-minta roti. Wow. Selama pengalaman hidup Daud tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan atau keturunan-keturunan orang benar ditinggalkan. Engkau mau melihat anak cucumu hidup diberkati? Engkau mau melihat anak cucumu hidup perkasa? Engkau mau lihat anak cucumu dahsyat luar biasa? Tetap setia ikut Tuhan. Ada harga yang harus kau bayar. Untuk ikut Tuhan tidak gampang.
Untuk ikut Tuhan, engkau harus melihat bagaimana Tuhan memproses hidupmu, membimbing dan mengarahkan kau ke dalam seluruh rencananya. Tapi ini yang saya bilang, sekalipun kita melalui pergumulan dan masalah, kita tetap akan kuat. Kenapa? Karena Tuhan berikan kita kekuatan. Dampak dari orang benar, maka keturunannya akan menerima berkat. Itu yang Daud lihat, itu yang Daud alami. Dahulu aku muda, sekarang menjadi tua, tapi tidak pernah aku lihat orang benar ditinggalkan, baik orang benarnya maupun anak cucunya meminta-minta roti. Tidak pernah kulihat. Ayat selanjutnya, ayat 26. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Ini orang benar. Dan apa dikatakan selanjutnya? Dan anak cucunya jadi berkat. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, nggak ada ruginya ikut Yesus. Ayo ketik kolom komentar, tidak ada ruginya ikut Yesus. Haleluya. Nggak ada ruginya, saudara. Bukan hanya kita kebaikan yang kita terima, bukan hanya kita yang kita rasakan kebaikan dari Tuhan, tapi anak cucumu juga menerima berkat kebaikan Tuhan. Perjanjian itu turun dalam kehidupan anak cucu. Yes. Karena itu pastikan setiap kita, apapun yang kita hadapi, belajar untuk tetap setia. Tuhan, apapun yang saya hadapi, saya tetap mau setia ikut Tuhan. Karena saya tahu permasalahan, pergumulan saya pasti akan selesai. Mungkin ini butuh waktu, tapi saya tahu itu pasti selesai. Haleluya, Yesus dahsyat. Ya, jadi pastikan nih, kita yang udah ikut Yesus, kita yang udah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jangan pernah tinggalkan Yesus oleh karena apapun. Orang-orang muda, engkau pagi hari ini ikut doa, engkau pagi hari ini bergabung dalam doa pagi, bukan suatu kebutuhan engkau mendengarkan firman Tuhan. Pegang hal ini. Jangan pernah tinggalkan Yesus oleh karena kedudukan, jabatan. Jangan pernah tinggalkan Yesus oleh karena pasangan hidup. Jangan pernah tinggalkan Yesus hanya oleh karena harta. Betul, engkau mungkin miliki itu, tapi dampaknya ke anak cucu, bukan hanya engkau. Ingat firman Tuhan katakan, Dia akan membalaskan dengan apa yang dilakukan orang tua kepada keturunan ketiga, keturunan keempat akan menerima. Baik engkau melakukan yang buruk maupun engkau melakukan yang baik. Apa maksudnya yang baik? Engkau jadi orang benar, dampaknya, berkatnya kepada anak cucu. Mazmur 112 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Haleluya. Mazmur 112 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Pemazmur bilang begini, haleluya. Berbahagialah. Sama-sama bilang sama saya orang berbahagia. Sama-sama bilang sama saya orang berbahagia. Saudara, orang bahagia itu bukan orang yang memiliki segala sesuatu. Orang yang bahagia itu bukan orang yang kebahagiaannya ditentukan oleh keadaan. Kalau orang bahagianya ditentukan oleh keadaan, maka orang itu gampang down. Ada masalah berarti hilang bahagianya. Tapi firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 112 ayat 1 dan 3, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan yang sangat suka kepada segala perintahnya. Jadi orang yang berbahagia adalah orang yang takut akan Tuhan dan suka akan perintah firman Tuhan. Dampaknya bukan hanya untuk orang itu mengalami kebahagiaan, tapi ayat 2 bilang apa? Anak cucunya, apa dibilang? Haleluya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Apa ruginya ikut Yesus? Coba lihat. Ada.
Tapi jangan salah sangka juga, kita masih bisa mengalami pergumulan, kita masih bisa difitnah, kita mungkin masih bisa mengalami kerugian, kita mungkin masih bisa dirancangkan sesuatu yang kita nggak mengerti dalam hidup. Tapi ikut setia aja, setia aja, setia aja. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Lihat, orang ini mengalami kebahagiaan secara pribadi dalam hidupnya, karena dia adalah orang benar, orang yang hidupnya sudah dibenarkan. Tapi dampaknya di ayat yang kedua, anak cucunya. Anak cucu siapa? Anak cucu orang yang takut akan Tuhan, anak cucu orang yang suka kepada segala perintahnya. Anak cucu yang bahagia ini akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Generasi orang benar akan mengalami berkat. Ingat ya saudara ya, perjanjian Allah bukan hanya kepada kita. Perjanjian Allah itu turun temurun, bisa dinikmati oleh anak cucu kita. Engkau mau melihat anak cucumu perkasa di bumi, engkau mau melihat anak cucumu diberkati, engkau mau melihat anak cucumu melihat kebaikan kasih setia Tuhan. Jadilah orang yang setia ikut Tuhan. Kok bisa ya pendeta yang anak cucunya bisa mengalami berkat Tuhan? Yang pertama, karena memang perjanjian itu ada. Perjanjian itu berlaku buat anak cucu kita. Yang kedua, kenapa anak cucu kita bisa mengalami dampaknya? Karena orang benar ini, si orang tuanya ini mengajarkan nilai-nilai kebenaran kepada anak cucunya, sehingga anak cucunya pun mengikuti apa yang diajarkan, diarahkan oleh orang tuanya. Terus seperti itu, anak cucunya akan mengajarkan kepada anak cucunya lagi, anak cucunya lagi akan mengajarkan lagi, terus turun temurun. Sehingga akhirnya dampaknya apa? Kepada keturunan-keturunan selanjutnya. Ini penting untuk kita mengerti, saudara. Ya, karena anak akan melihat orang tuanya. Apa yang dilakukan keseharian, apa yang dikerjakan seharian, dia akan ikuti. Itu sebabnya Musa pernah mengajarkan pesan yang disampaikan Tuhan kepada umat Israel dalam Ulangan 6. Ini pesan penting buat orang-orang tua yang hidupnya sudah takut akan Tuhan. Ulangan 6 ayat 6 dan ayat 7. Ulangan 6 ayat 6 dan ayat 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ini buat orang tuanya nih. Ini buat generasi orang benar. Perhatikan apa yang diajarkan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itu pesan yang disampaikan Tuhan untuk diteruskan kepada bangsa Israel melalui Musa dalam Ulangan 6 ayat 6. Sampaikan, perintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Setelah engkau perhatikan buat dirimu, berarti ayat yang ke-7. Setelah itu apa? Haruslah engkau mengajarkannya. Bukan cuma sekali, saudara. Firman Tuhan katakan mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Lihat, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi yang pertama yang diingat, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini harus engkau perhatikan. Yang Tuhan mau terlebih dahulu nih, orang-orang tua perhatikan. Ini yang kuperintahkan nih. Setelah kita perhatikan orang-orang tua, ajar yang apa yang kau perhatikan itu, ajar itu kepada anak-anakmu. Di ayat yang ke-7. Ya kan? Haruslah engkau mengajarkannya kepada anak-anakmu, membicarakan. Berarti jelas dalam hukumnya, kita orang tua yang sudah mengerti akan firman Tuhan, kita tahu perjanjian ini bukan hanya untuk kita, tapi kepada keturunan-keturunan kita. Karena itu pesan ini yang memberkati hidup kita, yang menjadikan kita orang benar. Pesan ini harus disampaikan. Tongkat estafet kebenaran itu terus turun kepada keturunanmu, keturunan-keturunanmu, keturunan-keturunannya.
Sehingga berkat itu tetap ada, berkat itu tetap ada dalam kehidupan anak cucu kita. Makanya tadi tergenapi firman Tuhan, baik dalam Mazmur 37 ya kan, ayat yang ke-25-26 maupun Mazmur 112 ayat 1 sampai 3. Dampaknya bukan hanya kita yang mengalami, tapi anak cucu kita juga mengalami. Bagaimana bisa? Karena kita mengajarkannya kepada mereka. Karena itu sebagai orang tua yang sudah hidup dalam kebenaran, kita yang sudah tahu akan kebenaran, kita yang sudah tertanam dalam firman Tuhan, kita yang sudah mengerti akan kebenaran, maka yang pertama, didik keturunan-keturunan kita, didik anak-anak kita untuk hidup mengasihi Tuhan. Itu dimulai dari kita. Dimulai dari keluarga. Caranya gimana? Simple. Minimal dari kecil anak-anakmu sudah diarahkan untuk ikut ibadah. Diajak untuk ibadah. Di gereja kita masing-masing ada sekolah minggu, ajak. Sehingga dia tahu bahwa hidup saya ini setiap hari Minggu bukan kerja, bukan cari uang, tapi cari Tuhan. Amin. Itu diajarkan. Dan anak akan melihat orang tuanya, oh iya ya, hari Minggu orang tua saya beribadah, berarti saya mesti beribadah. Bagaimana anak bisa ikut beribadah kalau orang tuanya hari Minggu nggak beribadah? Orang tuanya hari Minggu lembur. Ajar anak-anak, karena kau akan melihat di hari-hari ke depan anak-anakmu akan diberkati, turut mengalami berkat Tuhan, turut mengalami anugerah Tuhan. Tidak ada kata yang terlambat, mulai dari sekarang. Ya, jadi yang pertama, karena kita sebagai orang tua yang sudah hidup dalam kebenaran, kita yang sudah tahu kebenaran firman Tuhan, ingat, Alkitab katakan, ajar itu berulang-ulang kepada anak-anakmu. Pada saat engkau duduk, pada saat engkau berbaring, pada saat engkau tidur, pada saat engkau bangun. Ajar itu berulang-ulang. Hal simpelnya apa? Ajak mereka beribadah. Ajak mereka datang ke rumah Tuhan di hari Minggu. Di hari-hari selanjutnya gimana? Ajar mereka untuk berdoa, ajar mereka untuk baca Alkitab. Ingat, anak itu titipan yang Tuhan titipkan dalam hidup rumah tangga, keluarga kita. Bukan langsung sesuka-suka, oh anak-anak gua suka-suka gua dong pendeta. Engkau akan mempertanggungjawabkannya, saudara. Anak adalah titipan Tuhan. Ada orang-orang tua, ada rumah tangga, keluarga-keluarga yang berusaha, tapi belum dipercayakan Tuhan memiliki anak. Bahkan ada keluarga-keluarga yang mungkin sampai berusaha untuk memiliki anak dengan berbagai cara, tapi memang belum Tuhan izinkan. Makanya selalu saya bilang, ini adalah titipan, ini adalah kepercayaan. Anak-anak adalah kepercayaan yang Tuhan titipkan. Karena itu, sebagai orang tua yang sudah mengerti firman, sebagai orang tua yang sudah hidup dalam kebenaran, sebagai orang tua yang menerima perjanjian kekal, maka yang pertama, didik anak-anak kita, didik keturunan-keturunan kita untuk hidup mengasihi Tuhan. Bagaimana caranya mendidik anak kita? Ajar mereka untuk sekolah minggu, ajar mereka untuk beribadah di youth, ajar mereka untuk beribadah di teens, ajar mereka untuk berdoa, ajar mereka untuk baca Alkitab. Dampaknya engkau akan lihat. Ya, ingat ya, Bapak Ibu ya, ajar anak-anak kita untuk mendidik anak-anak kita hari Minggu itu di gereja. Di gereja. Hari Minggu di gereja, ibadah. Ya, bukan jalan-jalan ke mall. Ya kalau udah selesai ibadah nggak apa-apa, tapi cari Tuhan dulu, ibadah dulu.
Karena tanpa kau sadari, kau sedang membentuk karakter anakmu. Sampai nanti ke depannya dia akan berpikir, loh orang tua gue gak pernah ngajak gue ibadah kok, gue juga gak pernah ngajak ibadah hari Minggu orang tua gue. Ngapain gue ibadah? Berarti anggap ini bukan sesuatu yang penting. Tapi kalau kita hari Minggu kita didik dia, ayo ibadah, ayo ke gereja, ayo cari Tuhan, maka itu akan terbentuk pola itu. Sampai dia besar, dia akan ngajarin anak-anak dia. Sampai dia besar, anak-anak dia juga akan ngajarin anak-anaknya lagi. Itu turun-temurun terus. Yang kedua, sebagai orang tua yang sudah hidup dalam kebenaran, maka belajar untuk doakan anak-anak kita, doakan keturunan-keturunan kita agar selalu hidup di dalam jalan Tuhan. Selalu ulang-ulang saya sampaikan firman Tuhan dan saya ingatkan akan kebenaran ini, bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doakan anak-anakmu, doakan cucu-cucumu sejak dini. Saya adalah saya dijamah Tuhan hasil dari orang oma saya berdoa. Oma saya ini seorang pendoa. Dia setiap pagi bangunin anaknya, cucu-cucunya untuk kumpul duduk dulu. Walaupun kita masih ngantuk-ngantuk begini, udah dibuat seperti itu. Itu terlatih. Itu dibiasakan jadi budaya. Walaupun pertama-pertama ngantuk, dibangunin. Wah, itu sama saya. Almarhum. Pahlawan iman. Dia bangunin cucu kita nggak mau tahu dia nggak mau tahu kita ngerti firman kah. Dia pokoknya dia doakan satu-satu, dia bacain firman satu-satu, dikumpulin di situ di ruang tamu setiap hari. Ayo, sini kumpul. Ayo, nanti. Digojak-gojak di tempat tidur. Ayo, bangun. Sedang dikasih dalam Tuhan, doakan anak-anak kita sejak dini. Tidak ada kata yang terlambat. Mungkin kau bilang, tapi anak saya udah SMA pendeta, anak saya udah mau kuliah pendeta. Terlambat nggak? Nggak ada kata yang terlambat. Doakan. Sebut nama dia di dalam setiap doamu. Jadi yang kedua, sebagai orang tua yang sudah hidup takut akan Tuhan, sudah hidup dalam kebenaran, maka doakan anak-anak kita, cucu-cucu kita agar selalu hidup dalam jalan-jalan Tuhan. Dunia mengajarkan, mengarahkan anak-anak kita ke dalam jalan-jalan yang sesat. Ya kan? Makanya Alkitab bilang, kita menabur benih yang baik, tapi pada saat kita tidur, si jahat menabur benih yang tidak baik. Dunia di mana kita, kan anak-anak kita juga keluar, anak-anak kita, cucu-cucu kita kan juga bergaul, gitu kan? Kita doakan dia. Kalau nggak pernah kita doakan, maka terlalu banyak taburan-taburan di dunia, maka anak itu akan menjadi anak yang dididik secara orang-orang dunia. Tapi kalau setiap hari kita doakan, setiap hari mereka dengarkan firman Tuhan, mereka juga ditaburi hal-hal yang baik. Tapi kalau kita nggak pernah tabur hal-hal yang baik, maka yang mereka terima, anak cucu kita akan mereka terima itu taburan-taburan apa yang dunia ajarkan buat mereka. Sehingga nggak ada nilai-nilai kebenaran yang dalam otaknya, dalam hatinya itu nggak ada nilai-nilai kebenaran. Karena apa? Karena nggak pernah ada yang nabur. Orang tua di rumah sibuk nyari uang, orang tua di rumah sibuk berantem, orang tua di rumah sibuk dengan urusan masing-masing. Nggak pernah ada yang nabur nilai kebenaran kepada anak-anaknya. Sehingga yang anak-anaknya terima adalah taburan-taburan dari dunia, ajaran-ajaran orang-orang di dunia yang ada dalam pergaulannya, yang ada dalam lingkungannya. Itu bahaya, saudara. Ya, jadi yang kedua, sebagai orang tua yang sudah hidup dalam kebenaran, maka doakan keturunan-keturunan kita agar selalu hidup di jalan Tuhan. Yang ketiga, sebagai orang tua yang sudah hidup dalam kebenaran, maka arahkan anak-anak kita ini untuk memiliki dasar yang kuat dalam firman. Anak-anak hidup mesti punya dasar, pedoman,
Sehingga ketika dia keluar dari rumah, either dia sekolah, dia berkuliah, dia lakukan apa di luar sana, udah ada dasarnya. Kita nggak perlu khawatir. Aduh, gampang nanti anak-anak gue terpengaruh lagi dengan tongkrongan. Aduh, nanti anak-anak gue gampang diarahkan dengan berbuat begini. Kalau dia sudah punya dasar yang kita tanam, yang kita taruh dalam hidupnya, apa itu dasar? Firman Tuhan, maka anak itu akan memiliki dasar yang kuat. Dia mau dibully, dia tahu hidupnya milik Tuhan. Sehingga pembuli itu tidak akan bisa mempengaruhi mentalitas anak-anak kita. Kita, apa ya bahasanya ya, apa namanya itu, quote and quote gitu ya, dalam tanda kutip, cuci otak anak-anak kita untuk memiliki dasar hidup yang firman. Bukan dasar hidupnya karena perkataan-perkataan orang. Sehingga akhirnya ketika diledek, dasar keriting, dasar hitam, dasar gemuk, langsung mulai rendah diri, langsung mulai minder. Hal-hal ini yang mesti ditanam, yang mesti disampaikan. Sehingga akhirnya anak cucu orang benar, ya orang benar yang mengajarkan kebenaran, itu pun akan diterima oleh anak-anaknya. Ya, jadi yang ketiga, sebagai orang-orang benar, orang tua yang sudah mengalami kasih Tuhan, orang tua yang hidupnya sudah dibenarkan, arahkan keturunan-keturunan kita, anak-anak kita untuk memiliki dasar hidup yang kuat dalam firman. Arahkan. Sehingga ketika mereka keluar dari rumah, mereka akan ketemu dengan berbagai macam orang yang bisa menyakitinya, yang bisa mengecewakannya, yang bisa melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadanya. Tapi doa-doamu, firman Tuhan yang dia pegang, yang engkau pernah sampaikan, itu menjadi landasan, pondasi dan perlindungan buat mereka. Yang keempat, yang terakhir, sebagai orang tua yang sudah hidup takut akan Tuhan, sudah hidup dalam kebenaran, maka ya saya ulang ya saudara ya, didik anak-anak kita untuk hidup mengasihi Tuhan. Bagaimana caranya? Sederhana. Minimal engkau ajarkan untuk hari Minggu cari Tuhan. Hari Minggu waktunya beribadah, stop lakukan apa-apa, cari Tuhan terlebih dahulu. Lakukan itu. Caranya bagaimana? Contohkan. Ajak mereka sama-sama ikut beribadah. Jangan orang tua, ajak sama anak-anak beribadah, cari Tuhan. Sehingga dia tahu, hari Minggu ini saya waktu beribadah. Senin mungkin sampai Sabtu, ada Senin sampai Jumat saya kerja, saya usaha, saya sekolah. Tapi hari Minggu adalah hari di mana saya harus beribadah. Diingatkan, dididik dari kecil. Minggu itu di gereja, bukan di toko, bukan di sekolah, bukan di tempat di mana-mana. Tapi cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan. Tuhan yang memberikan hidup. Ya, yang kedua, sebagai orang tua yang sudah hidup dalam kebenaran, maka doakan keturunan-keturunan kita, doakan agar dia selalu hidup di jalan-jalan Tuhan. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Doakan anak-anakmu sejak dini untuk hidup takut akan Tuhan, untuk hidup mengasihi sesama, untuk hidup mengasihi orang tua, untuk hidup dalam jalan-jalan Tuhan. Dan yang ketiga, sebagai orang tua yang sudah hidup dalam kebenaran, maka arahkan keturunan-keturunan kita untuk memiliki dasar, untuk mereka kuat menghadapi cemooh, untuk menghadapi orang-orang yang mungkin merancangkan yang jahat. Dia punya base, dia punya dasar yang kokoh. Apa itu dasarnya? Firman. Dia mesti kenal pribadi Allah. Kitalah orang tua yang mengajarkan. Tuhan mengasihimu, Tuhan Yesus mencintaimu, menebusmu dari dosa, dan kau sekarang sudah diselamatkan ketika kau menerima Yesus. Itu cuci otaknya dengan hal-hal seperti itu, sehingga ngelotok dalam pikirannya bahwa sekalipun orang-orang meninggalkan saya, ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan saya. Anak kalau punya pegangan itu, dia nggak akan gampang jadi orang-orang yang dikecewakan. Dan yang keempat, yang terakhir, sebagai orang tua yang sudah hidup dalam kebenaran, maka bertanggung jawablah. Karena anak-anak ini adalah titipan Tuhan. Ingat, anak-anak tidak pernah minta dilahirkan. Anak-anak tidak pernah minta dilahirkan. Kitalah. Karena itu dititipan. Bertanggung jawablah. Abraham bertanggung jawab kepada anak-anak Ketura, kepada anak Hagar. Diberikannya pemberian.
juga sama, tapi Ishak lah yang menerima warisan, Ishak yang menerima hartanya. Sebagai orang tua, bertanggung jawablah dengan apa yang sudah Tuhan titipkan dalam hidup. Kau bertanggung jawab memberinya makan, kau bertanggung jawab memberikan kehidupan, kau bertanggung jawab untuk memenuhi apa yang menjadi keperluannya, kau bertanggung jawab untuk mendidiknya untuk hidup takut akan Tuhan. Bertanggung jawab. Kalau setelah itu kita lakukan apa yang menjadi bagian kita, tapi dia masih mencong, dia masih melimpang ke kanan, melimpang ke kiri, yang penting kita sudah tahu, kita sudah lakukan apa yang menjadi baik-baik, kebenaran firman. Kita sudah bertanggung jawab dengan apa yang mesti kita buat sebagai orang tua. Ya, 4 hal ini saya bagikan buat setiap kita. Demikian pula berlaku juga. Jangan pikir orang-orang muda, saya kan belum punya anak nih, firman Tuhan kayaknya gak cocok buat saya. Jangan lupa persiapkan diri kita dari sekarang. Ya kan, sehingga kita punya dasar nih orang-orang muda ya. Kita punya dasar, kita punya pegangan bahwa next ke depan saya mesti begini sebagai orang tua. Saya mesti kerjakan sebagai orang tua. Dan saya pegang firman Tuhan. Perjanjian itu adalah perjanjian yang kekal yang Tuhan berikan kepada orang benar. Dampak hidup orang benar akan turun kepada anak cucunya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan atas hidup kami. Kami percaya hari ini bukan suatu kebetulan kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh beribadah kepada Tuhan. Karena kami tahu janji firman-Mu, carilah kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Secara khusus di hari ini ya Tuhan, kami mulai hari ini bersama dengan firman-Mu, kami mulai hari ini bersama dengan pujian penyembahan. Karena kami tahu ketika kami memuji menyembah Tuhan, ada kekuatan turun melingkupi kami, untuk kami kuat menghadapi badai, untuk kami kuat menghadapi setiap tantangan hidup ketika kami beraktivitas di sepanjang hari berjalan ini. Bahkan ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami diingatkan, kami sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan, maka dampak hidup orang benar, maka anak cucunya akan dipelihara, anak cucunya akan perkasa di bumi, anak cucunya tidak akan meminta-minta roti, anak cucunya hidup dalam anugerah dan kasih setia Tuhan. Itu sebabnya ya Bapa yang baik, hari ini hamba berdoa secara khusus buat orang-orang tua yang hidup takut akan Tuhan. Biarlah kasih setia Tuhan terus ada dalam kehidupan mereka. Mereka tetap terus hidup dalam anugerah Tuhan. Mereka tetap terus hidup dalam kasih setia Tuhan. Mereka tetap terus mengajarkan nilai-nilai kebenaran selama mereka hidup. Karena itulah yang menjadi perintah Tuhan. Ingatkanlah kepada keturunan-keturunanmu berulang-ulang, sehingga dimanapun kami berada, kami sebagai orang tua yang sudah hidup takut akan Tuhan, kami yang sudah dibenarkan, biarlah kami terus mengajarkan anak-anak kami, cucu-cucu kami untuk mengasihi Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mencari Tuhan. Kami sebagai orang-orang tua yang hidup takut akan Tuhan, berkenan kepada Tuhan, biarlah senantiasa kami doakan anak cucu kami agar selalu hidup berkenan kepada Tuhan dan hidup di jalan-jalan Tuhan. Karena kami tahu doa kami menjaga mereka. Kami tidak bisa melihat mereka 24 jam non-stop, tapi kami tahu Tuhan menyertai tatkala kami berdoa. Itu sebabnya sebagai orang-orang tua yang sudah hidup takut akan Tuhan, sebagai orang-orang tua yang hidup dalam kebenaran, kami rindu agar anak cucu kami memiliki dasar hidup yang kuat, yakni firman Tuhan. Roh Kudus tolong kami untuk kami dapat mengajarkan nilai-nilai kebenaran kepada anak cucu kami, sehingga mereka, keturunan-keturunan orang benar ini, tetap tertanam dalam nilai-nilai kasih Tuhan, tetap tertanam dalam nilai-nilai kebenaran. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya kami terus diingatkan bahwa anak adalah kepercayaan yang Tuhan titipkan dalam hidup kami, untuk kami bertanggung jawab, membesarkan, menanamkan nilai-nilai kebenaran sehingga sampai waktunya mereka bertumbuh dewasa, mereka akan berumah tangga, berkeluarga, juga melakukan hal yang sama, sehingga keturunan-keturunan orang benar akan menghasilkan keturunan-keturunan orang yang benar, orang yang takut akan Tuhan, sehingga anak cucu kami melihat kuasa, anak cucu kami juga mengalami lawatan Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik.
Hamba berdoa buat setiap orang tua yang hari ini terbuka hatinya untuk tetap melakukan kebenaran firman Tuhan, bagi anak-anak mereka atau bagi cucu-cucu mereka atau bagi anak cucu cicit mereka. Di dalam nama Yesus, mampukan setiap kami ya Roh Kudus untuk mengerjakan apa yang harus kami kerjakan sebagai orang-orang benar. Terpujilah Tuhan. Hamba juga berdoa buat setiap pokok-pokok doa yang disampaikan melalui kolom komentar yang ada di Facebook, Instagram, ataupun Zoom. Hamba berdoa apapun yang mereka naikkan, baik mereka yang berdoa untuk orang sakit, mereka yang berdoa buat pergumulan utang piutang, mereka berdoa untuk bergumulan mencari pasangan hidup, mereka yang berdoa untuk bergumul mencari pekerjaan, mereka yang berdoa bergumul buat anak cucu mereka, mereka yang berdoa bergumul buat rumah tangga mereka. Hamba berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan yang berperkara dalam hidup kami. Kami tahu dalam kami mengiring Tuhan ada masalah, ada pergumulan yang harus kami hadapi. Tapi kami percaya pergumulan yang kami hadapi, masalah yang harus kami lewati, itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kami, karena Tuhan sudah sediakan jalan keluar bagi kami. Bagian kami percaya, bagian kami berserah, bagian kami taat, bagian kami setia, bagian kami mengandalkan Tuhan. Maka sungguh kami akan melihat sesuai dengan waktu Tuhan, jawaban doa terjadi dalam kehidupan kami. Kami imani in Jesus mighty name, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang berkuasa. Apa yang kami doakan kami terima terjadi. Bapak hamba juga berdoa menyerahkan setiap rumah tangga, keluarga yang memiliki kerinduan untuk dapat dipercayakan keturunan-keturunan dalam rumah tangga mereka. Hamba berdoa terbuka kandungan mereka dalam nama Yesus, sehingga bagi mereka turun anugerah-Mu ya Tuhan. Kami ucapkan berkat buat kota di mana kami tinggal. Kami mengangkat tangan kami berdoa buat kota kami. Diberkatilah kota kami, diberkatilah dengan kedamaian, ketentraman, kasih Tuhan. Bahkan diberkatilah kota kami dengan berkat Allah Abraham, Ishak, Yakub di dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa sehingga pemimpin-pemimpin kota diberikan hikmat kebijaksanaan dalam menjalankan kepemimpinan perintahan mereka. Dijauhkan kota kami dari mara bahaya, dijauhkan kota kami dari bencana alam. Di dalam nama Yesus, perlindungan Tuhan Yesus sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya kami berdoa menyerahkan bangsa kami. Kami berdoa buat Bapak Presiden, kami berdoa buat Wakil Presiden, kami berdoa buat jajaran menteri yang ada, kami berdoa buat TNI, kami berdoa buat Kapolri, Panglima TNI dan jajarannya, kami berdoa buat para gubernur, para bupati, para wali kota, kami berdoa buat MPR, DPR di tingkat 1, DPR di tingkat 2. Kami berdoa dalam nama Yesus, sehingga setiap pemimpin-pemimpin kami diberikan roh takut dan gentar akan Tuhan dalam mengambil keputusan. KPK, Ketua BNPB, Ketua BNPT, di dalam nama Yesus Tuhan tolong, sehingga hati mereka dipenuhi dengan kasih Tuhan. Tuhan Yesus kami berdoa di dalam nama Yesus. Gereja-gereja juga Tuhan berkati, sehingga gereja-gereja boleh bergandengan tangan. Hamba-hamba Tuhan saling bergandengan tangan. Kami tidak terkontaminasi, kami tidak gampang diadu domba satu dengan yang lain, tapi biarlah kami tetap terus memegang prinsip kebenaran untuk berjalan dalam kasih Tuhan. Kasih Tuhan Yesus memenuhi kami. Pada akhirnya kami berdoa biarlah hidup kami senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap manusia yang merancangkan yang jahat atas bangsa kami. Siapapun otaknya yang kami tidak ketahui, Tuhan jamah, Tuhan singkapkan, sehingga bangsa ini pulih, bangsa ini bangkit, ekonominya bangkit, usahanya bangkit, bangsa kami diberkati Tuhan. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya hamba menyerahkan setiap umat Tuhan satu persatu di rumah mereka masing-masing, mereka yang bergabung mengikuti live di Facebook, Instagram ataupun di Zoom. Hamba ucapkan berkat hidup mereka dalam berkat anugerah Tuhan. Pekerjaan mereka diberkati Tuhan, usaha dagang mereka diberkati Tuhan. Bahkan anak cucu mereka melihat dan mengecap kebaikan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Bahkan rencana ibadah nanti malam, breakthrough and fasting prayer, di mana kami akan bersekutu kembali datang beribadah kepada Tuhan. Kami akan membawa setiap pergumulan-pergumulan kami, pokok-pokok doa kami. Itu sebabnya pertemukan kami kembali dalam anugerah Tuhan sebentar malam. Tuhan Yesus tolong kami.
Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami bersyukur. Dan kami percaya apa yang kami doakan sudah kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Yesus Kristus Allah dahsyat. Tetap hidup dalam kebenaran. Tetaplah jadi orang yang sudah dibenarkan sampai akhir hidup kita. Dan ajarkan itu dalam hidup anak-anak cucu-cucu kita. Maka anak cucu orang benar akan tetap perkasa di bumi, akan tetap dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Jangan lupa, kita ketemu nanti malam jam 9 waktu Indonesia bagian Barat, berarti jam 10 waktu Indonesia bagian Tengah, jam 11 waktu Indonesia bagian Timur. Di platform yang sama, ada Facebook, ada Instagram, kedua-duanya atas nama saya Ben Latuheru, dan Zoom. Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan, tetap setia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Shalom.